Ini Jimin KW loh guys, Jimin KW-nya aja minta tolong diberikan key sama si Oli London pihak MBC untuk melakukan permintaan maaf dengan benar. Jangan seperti ini. Jadi Jennie itu kayak dikerumunin gitu. Coba deh kalian lihat fotonya, ini sama sekali kayak nggak ada social distancing gitu. Hey yo, what's up guys, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Lah gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Nah cinggu untuk hari ini, seperti biasa, kita akan gibah-gibah santuy untuk ngebahas tentang update berita terpanas dari dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Nah supaya kalian gak jadi K-popers yang kudet, langsung aja subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja you guys, kita capcus ngebahas beritanya bersama-sama. Oke guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang salah satu TikToker asal Filipina, tapi di All K-pop salah nulis, dia tulisnya TikToker Thailand. Ini salah parah sih. Jadi TikToker Filipina ini itu kayak trending banget di Korea, rame banget dibahas oleh para netizen di sana karena dia itu mirip sama Jimin BTS. Jadi pada tanggal 24 Juli lalu ada seorang TikToker dari Filipina itu telah muncul di komunitas online karena dia itu mirip banget dengan salah satu member dari BTS yaitu Jimin. Dan di komunitas online, netizen pun berkomentar, saya percaya kalau kamu memberitahu saya bahwa dia adalah sepupu Jimin. Kalau saya sih ngelihatnya dia itu lebih banyak mirip sama Andi Shinhwa deh. Dia terlihat seperti Jimin yang ngantuk deh. Hidung dan matanya terlihat persis seperti milik Jimin. Awalnya aku pikir itu clickbait doang, tapi kemudian dia emang benar-benar mirip Jimin sih. Aku bisa melihatnya. Saya ingin bertemu dengannya secara langsung dan melihatnya di luar kamera. Seseorang tolong drop in dong TikToknya. Dia mengingatkanku pada Jimin di masa lampau. Hahaha. Dan buat kalian yang pengen ngelihat bagaimana TikTok dari si orang yang mirip sama Jimin ini, langsung aja kita lihat ya. We see this. Ian Noel. Oke, mau mirip. Ya sih mirip banget. Dari gaya rambut, dari matanya mirip sih. Hidung mirip gak sih? Ya tapi lumayan lah. Ya ini mah emang mirip banget sih. Mirip banget. Dari sekian banyak yang mirip sama Jimin, dia yang paling menurut aku mirip banget. Oh ya, nama TikToknya adalah Ian Noel guys. Ntar kalian bisa searching ya di TikTok. Lumayan sih, tapi ya ini kalau pakai skincare yang bagus nih kayaknya lebih glowing shimmerling lagi deh. Bakalan tambah mirip banget sama Jimin. Kayak ini untuk pas video. Jadi si Oli London itu kayak mendeteksi tentang keberadaan dia. Jadi si Oli London sendiri itu telah ngeberikan komen kissing gitu bibir. Coba kita lihat gimana reaksi dia. Apakah dia akan sangat senang diberikan ciuman oleh Oli London? Oke. Dia bilang tolong. Ini Jimin KW loh guys. Jimin KW-nya aja minta tolong diberikan kissing sama si Oli London. Nggak kebayang sih si Jimin yang versi aslinya gimana responnya di saat ngelihat Oli London. Kayaknya lebih dari si ini ya. Ini Jimin KW loh guys yang bilang tolong. Nggak tahu kalau Jimin aslinya ngelihat Oli London melakukan hal itu kepada dia, maybe reaksinya tuh lebih dari si Ian Noel. Nah cinggu, kalau kalian sendiri gimana nih setelah melihat bagaimana kemiripan dari si Ian bersama dengan si Jimin? Apakah kalian juga merasa bahwa mereka itu mirip banget? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan cinggu, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu member dari Luna. Ini membernya populer banget, yaitu si Chu. Nah untuk Chu sendiri, baru-baru ini dia tuh kayak dikritik atas komentarnya tentang mahasiswa pasca sarjana. Seperti apa sih komentar dari si Chu? Nah, dalam potongan wawancara si Chu ini dengan seseorang yang dia temui di jalan yang merupakan mahasiswa pasca sarjana, Chu ini telah menanyakan mengapa sih pemuda itu memiliki kesulitan di pagi hari. Nah, si pejalan kaki itu pun mengatakan bahwa dia itu pulang kerja malam dan harus belajar. Sementara Chu ini menjawab jika dia juga harus bangun pagi kok dan menari, tetapi dia masih senang. Dan Cinggu, OP di situs Pan pun langsung ngebahas tentang apa yang dikatakan oleh si Chuluna. Nah, si OP itu mengatakan, belajar adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa kamu nilai sendiri. Bagaimana pendapat kalian? Dan menanggapi postingan dari si OP tersebut, berikut adalah komentar dari netizen. Langsung aja kita lihat bersama-sama. Di sini ada yang berkomentar, aku akan merasa sedikit agak ya kalau aku adalah orang itu. Dia mengatakan bahwa dia mengalami kesulitan, tetapi si Chu juga seperti aku mengalaminya lebih buruk. Jadi, nah perasaan orang itu pasti sedikit kayak gimana gitu ya. Dia mengatakan bahwa dia mengalami kesulitan, tetapi tanggapannya adalah kenapa mahasiswa pasca sarjana mengalami kesulitan yang tidak bijaksana. Sepertinya Chu ini tidak pernah belajar dalam hidupnya. Wah, komentarnya pedas banget ya.
Kalau kamu mengubahnya menjadi percakapan sehari-hari dengan teman-teman, memang benar dia yang salah. A. Aku belajar untuk ujian kemarin, jadi aku sangat lelah. B. Tapi karena aku pergi ke gym kemarin, aku mengalami yang lebih sulit lagi. Jadi ini tuh kayak perbandingan gitu loh guys. Nah gitu maksudnya, udah paham nggak? Sepertinya dia itu berusaha terlalu keras deh untuk meningkatkan ketegangan sehingga dia itu terlihat terlalu berlebihan. Dia bisa pingsan kapan aja loh. Aku nggak membenci Chu ya, sama sekali nggak. Tapi apa yang dikatakan benar-benar nggak terlihat bagus. Aku harap dia berpikir lebih banyak sebelum dia berbicara. Well, tadi kita sudah lihat berbagai komentar dari netizen. Nah, kalau kalian sendiri melihat apa yang terjadi dengan Chu ini, bagaimana? Langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan juga sekarang kita akan masuk ke topik yang ketiga. Ini adalah topik yang masih seputar kemarin, yaitu tentang MBC. Nah, seperti yang udah aku jelaskan kemarin, dalam Olimpiade Tokyo, si MBC ini kan juga menayangkannya. Di Indonesia juga sama kok ditayangkan. Kalau nggak salah itu di stasiun TVRI deh. Ntar koreksi ya kalau salah. Nah, khususnya untuk MBC, saat perkenalan negara, mereka itu kayak menampilkan gambar-gambar yang mana gambarnya ini sangat sensitif banget untuk negara tersebut. Misalnya kayak Ukraina. Untuk Ukraina sendiri gambarnya dapat kalian lihat ya. Nah, ini gambarnya kayak gimana gitu ya kan. Padahal masih banyak sekali loh gambar-gambar yang bisa diunggah untuk digantikan dengan foto tersebut. Nah guys, netizen Korea sendiri itu tidak senang nih dengan tindakan dari si MBC. Dan makanya mereka itu meminta supaya MBC ini melakukan permintaan maaf dengan benar. Karena kemarin mereka juga udah minta maaf kok. Tapi mereka itu minta maafnya dengan atau melalui pin komen saja. Dan itu menurut netizen kayak kurang gitu loh, kurang profesional lah. Jadi mereka itu pengen melihat bagaimana permintaan maaf yang serius dari pihak MBC. Dan baru-baru ini pihak MBC juga telah melakukan permintaan maaf nih guys. Jadi pihak MBC meminta maaf melalui tulisan di layar pada siaran berita mengenai foto-foto yang digunakan untuk Ukraina, Haiti, dan juga negara-negara lain. Nah, dalam tulisan tersebut, pihak MBC mengatakan pada liputan pengenalan negara-negara termasuk Ukraina, Haiti, dan lain-lain, hari ini kami telah mengakui menggunakan gambar yang tidak pantas. Selain itu, kami juga menggunakan gambar dan subteks yang tidak pantas saat menampilkan negara-negara tersebut. Kepada negara-negara termasuk Ukraina dan kepada pemirsa kami mohon maaf ya. Dan guys, melihat bagaimana pihak MBC memberikan permintaan maaf, netizen di sini juga merasa tidak puas. Dan berikut adalah komentar-komentar dari netizen, coba kita lihat. Ini netizen Korea loh guys, bukan netizen internasional, oke? Tolong tulis permintaan maaf yang tepat dong, ini masalah yang parah loh. Kita nggak bisa mengakhiri situasi ini hanya dengan permintaan maaf, perlu ada hukuman dan juga feedback yang tepat. Siapa PD-nya nih? Ayo dong, keluar. Ya. Jadi siapa yang bertanggung jawab atas ini? Ungkapkan nama mereka, dasar kalian. Apakah kalian pikir orang tidak akan tahu tentang ini? Mereka meminta maaf melalui caption. Wow, mereka memperlakukan ini dengan sangat enteng. Mereka hanya memasang permintaan maaf di caption akhir dan berpikir masalah ini akan selesai. Gitu aja. Mereka perlu merilis permintaan maaf pada setiap bahasa untuk negara-negara tersebut. Well, tadi kita sudah melihat ya bagaimana komentar dari netizen Korea. Jadi netizen Korea itu emang geram banget dengan apa yang dilakukan oleh pihak MBC. Karena netizen Korea mungkin agak merasa gimana gitu ya guys. Karena ini kan juga ngebawa nama Korea. Nah, nama Korea kalau dilihat sama negara-negara lain termasuk Ukraina dan Haiti gimana nih? Di saat melihat bagaimana MBC menampilkan negara mereka atau memperkenalkan negara mereka dengan menggunakan foto-foto yang sensitif. Nanti kan pihak internasional juga marah gitu. Marahnya kemana gitu? Nggak ke MBC doang, tapi marahnya ke Korea lagi. Yang kena Korea dan juga Korea. Nanti pasti dibawa juga boy group dan juga girl groupnya. Yang dibawa pasti drama Korea dan juga ininya. Itu guys, sama kayak kejadian kemarin yang Rocket Boys. Itu kan sebenarnya drama SBS. SBS-nya yang salah gitu, sama sutradara dan sebagainya lah gitu. Tapi kemarin yang dibawa-bawa sama netizen yang lain, netizen Indonesia, itu kebanyakan ngebawa BTS lah, Blackpink lah, boy group Korea lah, girl group Korea lah, dan drama-drama yang lain yang tidak bersalah. Jadi impact-nya itu bukan hanya kepada stasiun televisinya doang, tapi impact-nya kepada negara dan juga kepada orang-orang Korea yang lain. Gitu guys. Makanya di sini netizen Korea itu menyuruh pihak MBC untuk melakukan permintaan maaf dengan benar. Jangan seperti ini, gitu katanya guys. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir. Kali ini kita akan ngebahas tentang Jennie. Jadi, baru-baru ini banyak sekali dari para penggemar itu kayak khawatir banget dengan apa yang terjadi kepada Jennie saat di bandara. Lalu apa sih yang terjadi kepada Jennie di bandara? Nah, cinggu untuk flashback aja ya. Jennie Blackpink itu terlihat di Bandara Incheon sepulang dari agendanya di Los Angeles, Amerika Serikat. Nah, Jennie dan Rose memang berada di Los Angeles untuk kepentingan musik semenjak bulan lalu. Namun, Rose kembali ke Seoul lebih awal. Dan Jennie terlihat dengan stylenya yang comfy namun elegan juga, menggunakan kacamata hitam, menambah kesan mahal dan keren penampilannya. Tak hanya itu aja nih, netizen juga salah fokus pada beberapa tulisan di baju yang dikenakan Jennie. Namun disayangkan ya, ada kerumunan media yang menanti kedatangan Jennie menyebabkan kurangnya social distancing di bandara.
Dan ini kali pertama Jennie terlihat di bandara semenjak pandemi COVID-19. Hal ini tentu menjadi sorotan banyak media, sehingga tak heran lebih dari 100 artikel merilis berita kedatangan Jennie di Korea. Dan sih gak hanya tentang 100 artikel lebih yang menulis kedatangan Jennie, tapi Jennie ini juga kayak training gitu, trainingnya bahkan di 5 negara, mungkin lebih ya. Dan Cinggu di sini ada salah satu foto yang mungkin foto ini juga ngebuat para bling menjadi sedih. Coba kalian lihat fotonya. Jadi Jennie itu kayak dikerumunin gitu sama para wartawan, awak media sama fansite pasti ikut-ikutan juga mau try Jennie, nggak mungkin sih pihak media doang. Tapi di sini aku yakin ada juga sih fansite karena fansite juga kan biasanya selalu up to date mengenai informasi seorang idol K-pop, dan biasanya mereka itu kayak emang punya jadwal gitu guys untuk ngikutin idol K-pop kemanapun mereka pergi kayak gitu sih. Dan kalau kita ngeliat foto ini, jujur aku kayak miris banget. Karena apa? Karena aku tahu bahwa Jennie itu pasti lelah. Ya iyalah guys, pasti lelah. Orang dari perjalanan jauh, Los Angeles ke Seoul, kalian kira deket. Los Angeles ke Seoul kan lumayan nih. Perjalanannya juga pasti ya, kayak kita juga lelah gitu. Meskipun kita di bandara mungkin cuma diem atau tidur, tapi tetap pasti capek, kayak lelah gitu. Dan di saat kita dikerumunin sama orang-orang kayak gini, jujur, aku kalau berada di posisi dia itu pasti kayak merasa kayak gimana gitu, kayak nggak serak aja gitu guys. Ya kita tahu sih ini itu emang salah satu resiko gitu kalau kita menjadi idol K-pop, apalagi Jennie ini kan punya nama yang besar gitu, namanya gede banget, pasti ini akan yang terjadi sama dia gitu. Akan ada banyak media, awak media, para penggemar yang akan selalu menanti kepulangan dia gitu untuk mengabadikan momen-momen tersebut. Tapi kan tetap aja guys, kita sebagai penggemar atau kita sebagai idol juga nggak suka gitu diginiin gitu. Apalagi ini tuh adalah zamannya COVID-19 gitu. Dan kalian juga tahu kan bahwa COVID-19 sekarang itu kasusnya kayak merebak banget. Sudah banyak sekali idol K-pop yang terjangkit virus COVID-19. Coba deh kalian lihat fotonya, ini sama sekali kayak nggak ada social distancing gitu. Jadi kita itu pasti kayak khawatir banget gitu. Gimana nih kalau ada dari mereka yang positif, kan kita nggak tahu guys. Orang-orang di sana kan banyak banget. Terus buat kalian yang nanya, kenapa sih pihak media sampai segitunya banget moto-motoin Jennie? Apa sih yang mereka pengen dapetin dari Jennie? Gini guys, ada banyak alasan kenapa pihak media melakukan hal yang seperti itu. Yang pertama, ini adalah pekerjaan mereka. Jadi tuntutan pekerjaan mereka emang seperti itu. Yang kedua adalah Jennie ini itu memiliki nama yang besar banget. Kalau kalian lihat di brand reputation, Jennie ini selalu kayak menempati posisi yang teratas. Kalau nggak top 1, dia itu pasti di top 3 atau nggak top 5 atau nggak top 10. Karena nama Jennie di Korea itu emang gede banget guys. Meskipun dia nggak melakukan apapun alias kayak vakum aja, hiatus nih, dia itu pasti selalu mendapatkan brand reputation yang benar-benar tinggi. Jadi karena nama dia emang gede banget, of course banyak sekali dari media-media yang kayak selalu menargetkan Jennie sebagai topik utama dari beritanya gitu guys. Dan biasanya ya kalau ada idol K-pop yang baru pulang dari luar negeri, pihak media itu akan mendapatkan berbagai hal, banyak banget hal. Nggak cuma foto doang, tapi dari foto itu mereka bisa menyimpulkan apa sih yang terjadi dengan idol tersebut. Misalnya nih, ada idol K-pop yang mana berat badannya itu kayak nambah. Nanti ditulislah artikel bahwa, oh idol K-pop ini nambah loh berat badannya, mungkin karena dia stres kali ya. Habis itu kalau idol K-popnya kayak nurun banget nih berat badannya, nanti ditulis lagi. Selain itu, mereka juga kayak memperhatikan banget detail outfit yang digunakan oleh idol saat baru pulang dari bandara. Nah khusus untuk Jennie, penampilan jadi Jennie ini juga kayak diperhatiin banget guys. Detail outfitnya juga diperhatiin, sampai harga-harganya juga diperhatiin. Coba kita lihat bagaimana detail outfit yang digunakan oleh Jennie. Misalnya kayak hoodie-nya itu harganya $490. Lalu ada yang multi-title sweatpants itu harganya $500. Amazing banget kan? Lalu ada passport holder ini dari Chanel harganya $525. Lalu ada flap shoulder bag ini dari Chanel juga, harganya adalah $12.285. Amazing guys. Lalu untuk sepatu, ini adalah sepatu dari Adidas, harganya itu $100. Jadi Cinggu, hal-hal sedetail inilah yang diperhatikan oleh media. Dari hal-hal sedetail itu, mereka dapat membuat berbagai artikel. Dan dari artikel itu, mereka telah menjalankan pekerjaan mereka dan juga mendapatkan uang gitu. Kalau kita lihat dari kedua belah pihak, memang ada yang gini, ada yang itu. Pihak media melakukannya untuk mendapatkan uang dari pekerjaan mereka. Dan kalau kita lihat dari Jennie, dia pasti merasa tidak nyaman karena dia di sini juga merasa lelah dan pengen untuk beristirahat. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, ini pasti kayak buruk banget. Dan Cinggu, berita dari Jennie tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Mr. Kim pamit, thanks for watching. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, langsung aja komen di kolom komentar. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.